Keadaan pandemi COVID-19 memukul Indonesia. Persoalan kesehatan dan ekonomi menjadi masalah yang dihadapi seluruh lapisan masyarakat. Namun dari pandemi COVID-19, kita juga belajar untuk memaknai arti solidaritas. Tak hanya berdiam diri, namun mengambil bagian untuk bergerak menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan tanpa membedakan etnis, suku, dan golongan, melebur menjadi satu nama, anak Indonesia. Kini di tengah harapan baru yang digaungkan oleh pemerintah dengan pencabutan status PPKM seolah membawa harapan baru terhadap arah pemulihan Indonesia. Ekonomi Indonesia dapat kembali bangkit lewat pergerakan dunia usaha yang di dalamnya ada andil besar usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Rasa optimis inilah yang kemudian akan dibawa pada peringatan Imlek Nasional 2574 Gong Chili yang akan diselenggarakan pada 29 Januari 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kegiatan yang diinisiasi oleh organisasi dan paguyuban masyarakat etnis Tionghoa ini akan menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sama-sama menyambut tahun baru dengan semangat bersyukur, bangkit, maju bersama. Terima kasih pemirsa, masih di Halo Indonesia. Pemirsa, 3 tahun Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Semua terdampak, semua masyarakat terdampak. Baik masyarakat dari suku agama manapun dan termasuk juga masyarakat etnis Tionghoa. Dan mereka bangkit bersama-sama bergotong royong menciptakan situasi di mana agar kesejahteraan tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan pada momen Imlek kali ini yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Januari di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Momen Imlek kali ini, gotong royong menjadi kunci, bangkit bersama, bersyukur bersama dengan poin cinta kasih. Kita akan berbincang hari ini bersama Vincent Effendi, Ketua Umum Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat Indonesia. Dan juga Bapak Karya Eli, Direktur Eksekutif Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Pusat. Ya. Benar Pak? Dan juga Bapak Chandra Yap, selaku Sekretaris Jenderal Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Selain itu juga ada Bapak Pramana Winardi, Pengurus Pusat Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi. Dan tak ketinggalan yang terakhir ini, Pak Hong Chin, Sekretaris SECI sekaligus Panitia Imlek Nasional 2023. Baik, ini saya langsung ke Pak Hong Chin terlebih dahulu. Pak Hong Chin, Imlek tahun ini mengusung tema bersyukur, bangkit dan maju bersama. Ini ada kata maju bersama Pak. Ini di era pandemi, apa yang dilakukan? Dari SECI sendiri begitu, apa yang dilakukan untuk membantu sejumlah masyarakat? Tadi Bung Akbar telah mengatakan 3 tahun memang ada pembatasan-pembatasan dan itu dampaknya cukup signifikan. Dalam 3 tahun terakhir, SECI telah aktif ya berperan dalam sektor kesehatan dengan memberikan masker, APD, ventilator dan lain sebagainya, tentunya dengan vaksinasi sebagai perlindungan kesehatan utama bagi masyarakat dan juga dalam sektor sosial ekonomi ya, terutama bagi warga yang terdampak yang terkena pembatasan-pembatasan mobilitas. Kami membantu bersama komunitas relawan dan juga pemerintah, TNI, Polri untuk menyalurkan bantuan berupa sembako, beras, minyak goreng dan lain sebagainya untuk membantu meringankan beban yang luar biasa yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat ini. Artinya di bawah tekanan pandemi COVID-19 bukannya malah takut ya Pak? Malah ikut terjun juga membantu kepada masyarakat, begitu? Tentu rasa takut itu ada ya, terutama karena kita juga mengingat banyak dari relawan SECI sebetulnya usianya lanjut. Jadi kita tentunya juga di awal-awal kita ada keterbatasan untuk bergerak, tapi setelah ada vaksinasi, apalagi ada booster, relawan kita yang lebih luas ya, lebih ada lanjut usia pun masih berani untuk mulai ikut berpartisipasi membantu karena kami percaya bahwa membantu orang lain sebetulnya juga membantu diri sendiri. Baik, terima kasih Pak. Pak, saya ingin ke Pak Eli. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa, apa yang dilakukan pada saat di masa pandemi? Ya tidak beda jauh juga ya. Kami juga ada vaksinasi,
ada baksos pembagian sembako, juga donor darah nasional secara skop nasional seluruh Indonesia, dan kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seperti seminar dan lain-lain sebagainya. Secara umum itu. Secara umum tetap membantu dan maju bersama-sama dengan masyarakat begitu ya? Iya, jadi mungkin ini panggilan jiwa, ya seperti tadi Pak Hong Chin bilang, takut ya pasti ada namanya manusia ya, tapi karena dengan prokes, dengan menerapkan ketat lah istilahnya itu, ya mudah-mudahan kami menganggap kalau kita berbuat baik tentu akan dilindungi Tuhan, itu aja. Kalau kita berbuat baik tentu akan dilindungi Tuhan juga. Iya. Baik. Menganggap seperti itu. Jadi kita abaikan rasa takutnya di situ. Walaupun ada rasa takut, ada ancaman COVID-19 yang juga banyak memberikan dampak paling buruk ya Pak, meninggal dunia begitu. Tapi tetap di depan, masyarakat Tionghoa juga tetap bersama masyarakat lainnya juga untuk bersama-sama menghadapi pandemi. Saya ingin ke Pak Pramana. Pak Pramana, bagaimana Pak? Sehat Pak? Sehat. Permabudi sendiri Pak, ini mengapa masyarakat Tionghoa begitu ya, semua begitu ya, sama-sama solid menghadapi COVID-19. Kalau Permabudi sendiri melihatnya seperti apa di masa-masa pandemi? Saya kira dalam konteks pemahaman spiritual, adanya pandemi ini anggaplah cobaan gitu ya. Di mana memungkinkan kita semua dari semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama membantu pemerintah mengatasi pandemi ini gitu. Saya kira usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah yang begitu bergerak cepat mengadakan vaksin, dibantu TNI Polri, relawan-relawan Buddhis juga membantu di puskesmas untuk vaksin. Nah, Permabudi itu lebih banyak memberikan penyuluhan apa itu vaksin, bagaimana resikonya, manfaatnya, gitu ya, dan mendorong umat Buddha untuk segera mengikuti vaksin. Ya syukurlah banyak umat Buddha, mayoritas umat Buddha mengikuti vaksin. Artinya literasi menjadi penting untuk bagaimana masyarakat semakin mau bersumbangsi, bervaksinasi, mencegah rantai COVID-19 semakin meluas ya Pak ya. Itu juga menjadi penting. Nah, dan seperti tadi PTSI mengatakan, pemahaman bahwa dengan niat baik untuk melakukan baksos, kami yakin gitu loh, bahwa dengan niat baik itu yakinlah bahwa kita bisa menjaga kesehatan kita itu terlindungi gitu ya. Oleh body satu sama satu pastilah kita terlindungi karena niat baiknya itu ya di situ, kasih sayangnya ya di situ. Semboyan kasih sayang dan gotong royong ya di situ. Amalkan, jangan hanya ngomong aja gitu. Nah, dengan amalkan ya dan terbukti semuanya fine-fine aja. Semuanya akan baik-baik saja jika melakukan hal-hal baik juga ya Pak ya. Baik. Saya ingin ke Perhimpunan Indonesia Tionghoa ya Pak. Pak Chandrayap, Bapak nggak takut Pak? Tetap melakukan kegiatan sosial di tengah ancaman COVID-19. Nggak ngeri Pak. Saya aja kadang-kadang kalau mau ikut ke transportasi umum begitu ya. Mungkin juga pemirsa juga merasakan juga hal yang sama. Ini agak-agak takut. Tapi ini langsung turun ke lapangan begitu. Ini ancaman-ancaman seperti tertular, terinfeksi, dikesampingkan atau seperti apa Pak? Ya mungkin kuncinya tulus dan ikhlas ya. Jadi ketika kita berbuat baik ini kita tidak mengharapkan imbalan apapun. Kita ingin membantu sesama kita. Kita berada di paruh yang sama, semua merasakan kesusahan, kami pun merasa kesusahan. Ya makanya kolaborasi dan sinergi di antara organisasi Tionghoa ini ya terbukti kala itu. Seperti berlomba-lomba berbuat kebajikan. Hari ini inti berbuat sosial, besok PSMTI, disusul Belaseci, disusul PTKI, disusul Permabudi. Jadi memang keikhlasan dan ketulusan itu yang akhirnya membuat kita yakin kita akan tetap selamat, kita akan tetap bisa pulang ke rumah sama keluarga. Ya cuma memang kami pun merasakan kehilangan beberapa teman yang kena COVID. Dan memang pada akhirnya kan memang ya umur di tangan Tuhan sih memang. Cuman bagaimana kita buat hidup ini jadi berarti dan bermakna. Membuat hidup berarti dan bermakna dengan cara berbagi di tengah kesusahan, di tengah tekanan begitu ya Pak ya. Yang terakhir saya ingin bertanya nih, ini jauh-jauh dari Kalimantan luar biasa ini. Ini dari Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat, Pak Vincent. Seperti apa kondisi sosial di sana pada saat pandemi? Ya, Perhimpunan Tionghoa Indonesia, Kalbar Indonesia ini sebenarnya kami juga ada kantor di Jakarta ini.
Dan PTK Indonesia ini mewadahi 50-an lebih perkumpulan paguyuban, yayasan, dan asosiasi di seluruh provinsi Kalimantan Barat. Jadi pada saat pandemi ini kami melakukan, selain di Jakarta ini, kami juga memberikan bantuan berupa APD, masker, penyuluhan, dan ya penyuluhan vaksin ya, memberikan edukasi pada pertama kali kan sebagian masyarakat yang khawatir akan efek samping daripada vaksin. Karena kita memberikan suatu pemahaman yang baik, mereka mau bervaksin gitu ya, menciptakan imunitas terhadap tubuh. Dan ke Jakarta kami juga mengadakan peminjaman tabung gratis buat tabung oksigen ya, buat saudara kita yang terdampak. Pada saat itu saya ingat sangat langka sekali kalau tabung oksigen, sehingga kami juga dapat sumber untuk memberikan pertolongan pertama tabung oksigen. Dan kami juga ada kerjasama dengan INTI kalau tidak salah untuk memberikan ya kepada saudara kita yang betul-betul terdampak. Jadi meringankanlah dengan rasa cinta kasih segala sesuatu kita juga turun lapangan dengan tentu kita dilengkapi dengan APD dan keamanan bagi kita sendiri gitu. Seperti itu. Baik, artinya memang seluruh masyarakat Tionghoa secara bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 begitu Pak ya, tanpa rasa takut tetap berbagi kepada masyarakat. Ini terakhir saya ingin berbincang dengan Pak Hong Jin. Pak Hong Jin, di tema pada tahun ini merayakan Imlek pertama kali setelah PPKM dicabut, merayakan bersama-sama. Nanti di lapangan Banteng ya Pak ya, tanggal 29 mendatang. Dan ini dengan tema bersyukur, bangkit, dan maju bersama. Mengapa memilih tema ini Pak? Tentunya tema bersyukur, bangkit, dan maju bersama ini kami anggap cocok. Pertama-tama bersyukur. Jadi dikatakan perjuangan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa, tapi di bawah pemerintah Pak Jokowi dan jajaran, semua lapisan masyarakat bekerja keras ya, termasuk Menteri Kesehatan, semua elemen masyarakat, tokoh agama. Kita itu patut bersyukur bahwa telah berhasil melewati pandemi ini dengan relatif sangat baik, bahkan dibanding negara-negara lain. Itu yang pertama. Rasa syukur itu perlu kita lanjutkan dengan memulihkan supaya bisa bangkit. Oleh karena itu Imlek adalah sebuah awal yang baru, sebuah membawa angin segar. Kita ingin berbagi kebahagiaan ini dan kita melihat bahwa salah satu yang terdampak adalah UMKM kuliner. Ya. Jadi Imlek nasional ini temanya adalah kita memborong itu gerobak bakso, sate, soto, martabak dan lain sebagainya supaya berbagi kebahagiaan dengan mereka dan juga warga. Ini diharapkan bisa sampai ribuan gitu ya, bisa ikut menikmati momen kebahagiaan, berbagi kebahagiaan dari Imlek ini dan dengan topik bangkit. Inilah momen kita bebas dari PPKM dan kita mencoba untuk menggairahkan kembali ekonomi khususnya UMKM. Berarti dalam peringatan Imlek 2023 melibatkan UMKM yang dimana menjadi penopang ekonomi juga di Indonesia ya Pak ya. Ya. Dan bagaimana nanti perayaan di sana, kita akan berbincang mengenai seperti apa sih perayaan Imlek kali ini yang juga peringatan Imlek kali ini yang juga pertama kali setelah pencabutan PPKM dengan tema bersyukur, bangkit, dan maju bersama. Tapi usai jeda pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia dalam perayaan Imlek 2023. Saya ingin langsung ke Pak Hong Jin kembali. Masyarakat etnis Tionghoa tergabung dalam berbagai organisasi. Ini berbagai organisasi tergabung dalam Imlek di 2023. Lalu perannya apa saja Pak? Kami bersama ikut merasakan dampak dan bersama juga telah membuktikan bahwa bisa bergotong royong, bahu-membahu bersama elemen masyarakat yang luas untuk sama-sama keluar mengatasi kesulitan ini. Saya rasa semangat dan
kegiatan-kegiatan yang bisa saling bantu, saling gotong royong ini perlu dibawa, bukan hanya untuk urusan pandemik, tapi juga bagaimana bisa kita, seperti kita tahu bahwa 2023 ini ada ancaman, ada yang bilang global resesi dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya pandemi mungkin udah lewat, tapi bagaimana ekonomi Indonesia bisa bergairah kembali, dan itu membutuhkan kebersamaan lagi. Ya. Kuncinya adalah apa yang pernah kita kerjakan selama untuk mengatasi pandemi, bagaimana kita bisa menggairahkan ekonomi bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat. Ini unik Pak. Di 2023 peringatan Imlek maksud saya, ini melibatkan UMKM. Mengapa UMKM Pak? Kita tahu bahwa 90% dari ekonomi Indonesia itu bergantung kepada UMKM, ya. Terutama dari sumber daya manusianya, dari size-nya pun, dan dari segi ekonomi 60 bahkan 70% tergantung UMKM. Kalau kita berbicara menggerakkan ekonomi, ya mungkin perusahaan besar udah masing-masing punya strategi bagaimana mereka akan bisa survive, ya. Tapi UMKM itu perlu benar-benar kita rangkul, kita sama-sama besarkan supaya bisa menjadi UMKM yang naik kelas, UMKM yang tangguh, dan mudah-mudahan juga bisa membangun, menguatkan fondasi resilient daripada ekonomi di Indonesia. Artinya begitu penting UMKM di tengah masyarakat dan juga bagaimana UMKM dapat menopang ekonomi di Indonesia. Betul sekali. Saya ingin ke Pak Pramana. Pak Pramana, optimisme apa Pak di titik Imlek 2023? Optimisme apa yang ingin dibangun bersama oleh masyarakat Tionghoa? Pertama, terbukti dengan adanya kegotong royongan dalam rangka memperingati Imlek, baksos ke masyarakat yang bergotong royong itu. Saya kira dengan adanya persatuan, kebersamaan dan gotong royong ini, segala halangan hambatan pastilah bisa diatasi, termasuk sosial dan ekonomi. Tetapi tentu saja tidak bisa diharapkan hanya sekedar masyarakat Tionghoa. Seluruh masyarakat, seluruh suku bangsa, seluruh agama di Indonesia ini harus bersatu padu, bergotong royong, mengatasi bersama masalah-masalah, dampak-dampak dari pandemi. Saya kira kalau sudah semua gotong royong, nggak ada deh yang nggak bisa diselesaikan. Indonesia. Gotong royong, solid. Memang Iya. begitu Pak Eli. Setuju nggak Pak Eli kalau kata Pak Pramana ini harus solid, gotong royong bersama-sama. Mau masyarakat Tionghoa, mau suku agama lainnya. Setuju nggak Sangat Pak Eli? setuju, karena pada prinsipnya ini kan manusia itu kan merupakan makhluk sosial bagi manusia lain, ya. Homo homini socius, ya. Jadi kalau kita semua menerapkan homo homini socius ini, maka kita bisa saling merangkul, saling membantu, saling menopang, saling mendorong lah. Sehingga kalau ada kebersamaan ya pasti yakinlah itu, apalagi dengan Bapak Presiden kita yang begitu bersemangat, optimis sekali di tengah resesi dunia. Beliau sangat bersemangat, ya kita harus lebih bersemangat lagi. Gitu. Harus lebih semangat lagi menjaga soliditas. Iya. Pak Chandra, ini menjaga soliditas itu penting. Menjaga soliditas di mana soliditas menjadi kunci utama dalam bangkit bersama. Tentu bangkit bersama di masa pandemi COVID-19 juga, di mana pada tahun 2023 juga digadang-gadang akan ada ancaman nih Pak. Akan ada ancaman, katanya dunia gelap, bener gelap nggak sih ya? Nah ini Pak Chandra bagaimana nih mempertahankan soliditas masyarakat Tionghoa dan juga bersama masyarakat-masyarakat lainnya? Ya mungkin kata kuncinya di pemberdayaan ya. Dengan ketika pandemi kemarin kami banyak memberi bantuan, itu kan seperti memberi ikan. Ini kan pemberdayaan UMKM dengan kita memberi kesempatan mereka tampil di festival Imlek ini, di peringatan Imlek. Ya kita memberi kail bagaimana mereka bisa berdaya, bisa maju bersama seperti tema Imlek kita. Ya kita mendidik mereka juga agar mereka bisa lebih tangguh, lebih mandiri, lebih bisa saling membantu sama lain. Dan tentu kalau di astrologi Tiongkok, kelinci itu kan tahun ini tahun kelinci air. Ini melambangkan kemakmuran, kesuburan dan kedamaian. Dan memang kita semua harapannya sangat tinggi, apalagi ketika Pak Jokowi mencabut PPKM ya. Ini kan harapan begitu tinggi. Ini adalah tahun kebangkitan kita. Ya tentunya harus dibarengkan dengan gotong royong tadi, ya, soliditas, sinergi dan kolaborasi. Tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Soliditas, sinergi,
dan juga Kolaborasi. kolaborasi. Bagaimana Pak? Ini yang paling jauh kita tanya ya, dari Kalimantan ya. Apakah merasakan kolaborasi itu Pak bersama masyarakat Tionghoa atau dengan masyarakat lainnya? Komunikasi aktif dan mungkin jangan-jangan sudah memiliki resolusi yang sama ini. Ini seperti apa Pak? Iya, saya setuju ya dengan komentar Pak Hongqi segala macam. Saya kira perekonomian Indonesia ini sebagian besar ditopang oleh UMKM ya. Jadi kalau kita menggerakkan UMKM, dengan otomatis kan roda perekonomian akan berputar ya. Seperti juga di Kalimantan Barat segala macam, di Jakarta, seluruh daerah juga begitu. Yang kita harapkan nantinya dengan UMKM bergerak itu bisa menyerap tenaga kerja yang sebagian besar tenaga kerja itu yang informal, terus yang memang yang paling dibutuhkan, yang memberikan kontribusi terhadap PDB ya. Nah, artinya ini tepat sekali. Jadi untuk tujuan daripada perayaan Imlek kali ini 2023 kita tuh bangkit bersama ya, bersyukur bangkit bersama, maju bersama kan. Jadi untuk merangkul UMKM, untuk memberikan mereka kesempatan mempromosikan produk mereka, lalu kita sama-sama untuk menciptakan, menggerakkan perekonomian dari UMKM. Jadi saya kira kita harus optimis pada tahun 2023 ini walaupun ada ancaman resesi ya, tapi kita harus dengan kebersamaan, soliditas ya, dengan kolaborasi, sinergi, saya kira semua rintangan tantangan 2023 pasti bisa kita lewati. Pasti bisa bersama-sama kita lewati ya Pak. Ini tentunya juga dengan instrumen cinta kasih. Saya ingin ke Pak Hongqi. Pak Hongqi, ini poin kunci penanganan pandemi COVID-19 yaitu kekuatan cinta kasih dan semangat gotong royong menjadi modal sosial masyarakat Indonesia. Sepakat? Sangat sepakat ya. Peringatan Imlek Nasional topik yang tahun lalu 2022 adalah cinta kasih menghalau bencana. Cinta kasih Menghalau bencana. menghalau bencana. Iya, dan alhamdulillah kita sekarang 2023 ini kan sudah di ujung, sudah di pandemi boleh dibilang sudah lewat ya, PPKM sudah dicabut, makanya kita bersyukur, bangkit dan maju bersama. Ini saatnya untuk seperti tadi teman-teman katakan, optimis menyongsong masa depan yang lebih baik. Artinya momen Imlek kali ini lebih mempererat persatuan, lebih meningkatkan lagi kebersamaan, lebih memberdayakan seluruh umat begitu Pak ya, seluruh sektor begitu Pak ya. Nah ini bagaimana tanggapan PLI melihat kondisi ke depan nantinya? Apakah soliditas ini akan tetap dijaga bersama-sama? Lalu bagaimana memaintenance-nya Pak? Kalau untuk maintenance ya itu kita kembali dari diri kita. Ya kalau kita sendiri mau pasti semua bisa. Dan demikian juga teman-teman semuanya kalau punya pola pikir yang sama, ingin bersama-sama maju, ingin bergandengan tangan, berbaksos dan sebagainya. Kalau ada lebih kita memberi sedikit kepada yang membutuhkan. Saya kira semua bisa kita lalui lah dengan baik. Saya optimis, kami optimis. Optimis sekali ya Pak. Optimis. Apalagi ada pencabutan PPKM. Ada yang ingin menanggapi? Ini kebijakan yang begitu amat sangat berdampak tentunya bagi kegiatan sosial kita. Ada yang mau menanggapi terkait pencabutan PPKM di Indonesia saat ini? Terutama ini momennya berdekatan dengan Imlek, ini luar biasa ya, menjadi berkah tentunya kan? Ya, saya rasa Pak Hongqi, pencabutan PPKM ini sudah tepat ya. Seperti kami tadi katakan bahwa penanganan pandemi ini oleh pemerintah Indonesia dan elemen masyarakat salah satu yang terbaik di dunia. Dan kita ini bukan asal cabut dan sebagainya, ini sudah melewati proses-proses dan ini memang saat yang baik sekali supaya kita, kalau istilahnya bahasa Jawa itu mungkin ada sulih, pulih, luwih. Ya. Sulih kita udah adaptasi kebiasaan COVID, pulih ini saatnya untuk pulih dan bagaimana kita bisa luwih, bisa lebih maju lagi. Sangat tepat. Sangat tepat sekali. Pak Vincent melihatnya pencabutan PPKM apakah sudah tepat Pak Vincent? Saya kira sangat positif lagi, bukan tepat ya. Positif Jadi sekali ya Pak. ini luar biasa. Jadi masyarakat sudah 2-3 tahun dilanda pandemi dan sebagian besar masih
beraktivitas di rumah. Sekarang pencabutan PPKM itu merupakan suatu euforia yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, baik itu pengusaha kuliner ya UMKM yang sudah bergerak kembali. Tadinya selama pandemi juga ada kesulitan ya. Nah di mal-mal kita lihat selama saat-saat ini itu sangat, boleh katakan mobilitas daripada masyarakat sudah sangat animo yang positif ya. Ya kita lihat di mana-mana sudah sangat bagus sekali. Saya harapkan memang PPKM itu luar biasa. Yang tadi Pak Hong Chi mengatakan bahwa ini kita tepat. Dan seluruh saya jalan-jalan ke ini ya, ke Singapura, mana itu seluruh. Saya harapkan semua pandemi ini berlalu, seluruh dunia bisa berbalik lagi seperti normal ya. Jadi ya harapan semua perekonomian, semua akan kehidupan akan normal kembali gitu Pak. Itu harapan Pak Vincent, Iya. semuanya akan kembali normal. Pak Hong Chin, harapannya terakhir Bapak di Imlek 2023 ini, harapannya seperti apa Pak? Imlek nasional adalah waktu yang baik untuk merefleksikan. Tentunya kita kembali ke nilai-nilai Imlek, yaitu berkumpul bersama keluarga. Nah, sekarang keluarganya itu termasuk UMKM, termasuk seluruh elemen masyarakat, karena pengalaman mengatasi pandemi ini telah membuat kita satu keluarga bersama, satu keluarga besar. Bagaimana kita sebagai keluarga bisa bergotong royong, bisa saling bantu-membantu, dan bisa untuk bangkit dan maju bersama. Saya rasa itu adalah inti daripada yang ingin kita sampaikan di peringatan Imlek Nasional 2023 ini. Semoga acaranya lancar Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Artinya pemirsa, ini bagaimana Imlek dapat merekoleksi memori kita untuk bergotong royong bersama-sama, baik masyarakat Tionghoa atau masyarakat dari suku agama manapun. Semoga pada momentum Imlek 2023 kali ini kita dapat maju bersama ya Pak, bangkit bersama dalam rasa syukur dan cinta kasih. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia Bapak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Indonesia.